Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini kita dipertemukan. Dan kemarin saya punya tugas ya, untuk membahas kalau nggak salah temanya membuka pintu-pintu surga ya, betul nggak sih? Ya, betul ya. Nah, betul Pak. Itu yang akan kita bahas. Kita bentar. Amalan pembuka pintu surga. Nah, ini amalan pembuka pintu surga. Kita akan membahas tentang pintu-pintu surga. Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau mau disederhanakan sih sederhana ya. Pernah ada orang yang datang kepada Nabi. Orang itu dengan lugunya mengatakan begini, ya Rasulullah, bisa nggak saya masuk surga? Saya cuma mengamalkan yang wajib-wajibnya saja. Yang kategorinya rukun Islam. Saya laksanakan itu, saya yakini rukun iman. Apakah saya bisa masuk surga? Jadi kan simple dia. Saya tuh ingin masuk surga, tapi saya mah nggak akan aneh-aneh. Cuma melakukan yang wajib-wajibnya saja. Sholat yang wajib, saum yang wajib, ya, zakat yang wajib. Pokoknya wajib-wajibnya aja. Bisa nggak saya masuk surga? Kan itu berarti kan dia sederhana sekali kan. Kata Nabi, bisa majtunibal kabair. Syaratnya satu, kamu bisa meninggalkan dosa. Jadi sebenarnya kunci surga yang paling utama teman-teman bukan amal soleh, meninggalkan dosa. Sekalipun kita ini amalannya sangat standar sekali, asal bisa meninggalkan dosa, kata Nabi, majtunibal kabair. Selama kamu bisa meninggalkan dosa, kamu bisa masuk surga. Nah, apalagi kalau kita barengi dengan amalan-amalannya, gitu ya. Makanya surga untuk yang menjauhi dosa dan beramal soleh. Jadi beramal soleh mah tambahan. Inti nama meninggalkan dosa. Coba teman-teman lihat di surat An-Nisa ayat 31. Intajtanibu kabairomatun hauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Intajtanibu, jika kamu menjauhi dosa-dosa dari dosa-dosa yang aku larang, nukaffir ankum sayyiatikum. Jadi kalau kita meninggalkan dosa, yang pertama adalah nukaffir, ya. Kami akan hapus. Nah, ini nukaffir, teman-teman sekalian. Ya. Baru setelah itu wanudkhilkum. Ini keywordnya ada dua. Kalau kita tajtanibu, nah tajtanibu menjauhi dosa, maka kami hapus kesalahanmu. Kami masukkan ke dalam surga. Jadi ternyata orang masuk surga itu kudu diampuni dulu dosanya. Kami hapus kesalahan kamu. Dan kami masukkan ke dalam surga. Ini kalau kita mau sederhanakan ya, teman-teman sekalian. Surga itu pertama diperuntukkan bagi orang yang tajtanibu, menjauhi dosa. Lalu setelah kita berjuang menjauhi dosa, berbarengan dengan itu, lihat surat Yunus ayat 9. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus sholihat.
Di sini ada unsur amal soleh. Ya. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Maka Allah akan memberikan hidayah atas dasar keimanan yang mereka jalani. Tajri min tahtiyal anhar fi jannatin naim. Mereka akan berada di dalam jannatun naim, surga. Nah, jadi dengan 2 ayat ini aja sebenarnya kasarnya nih, materi itu udah selesai. Kalau ingin menyederhanakan. Jadi kalau ingin sederhana malah pokoknya tinggalkan dosa, nanti Allah akan ampuni dosa-dosa kita dengan meninggalkan dosa itu. Jadi kalau kita meninggalkan satu dosa, dosa yang sudah kita perbuat, ku Allah diampuni. Nah, tapi indah kalau kemudian berbarengan dengan menjauhi dosa, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh. Nah, ini yang menjadi landasan tentang pintu-pintu surga. Ini pintu utamanya. Jadi pintu utamanya apa? Meninggalkan dosa. Udah, itu pintu utamanya. Berbarengan dengan itu adalah amal soleh. Nah, teman-teman sekalian, ya. Bentar. Ini kenapa? Oke, ya. Sebentar. Nah, tadi surga itu untuk, terus surga itu ternyata banyak pintu. Nah, ini juga memberikan harapan pada kita. Kalau kita lemah di satu ibadah, semoga kita punya ibadah yang lainnya. Kalau lemah di tahajud, semoga kita kuat di saum Senin Kemis. Mun kita lemah di saum Senin Kemis, semoga kita bisa amalan di sedekah. Kalau kita lemah, sedekah lemah, tahajud lemah, ya, duha lemah, tapi kita termasuk orang yang giat mencari ilmu. Nah, jadi Allah itu Maha Pemurah, sungguh pintu surga itu banyak. Jannatu adnin, mereka masuk ke dalam surga Aden. Ini cerita tentang ahli-ahli surga, orang-orang yang melakukan amalan surga. Nanti akan saya jelaskan amalan-amalan ahli surga itu apa. Nah, waman sholah min abaihi, mereka masuk ke dalam surga Aden beserta orang-orang soleh dari nenek moyang mereka. Nah, teman-teman sekalian, jadi di ayat ini dijelaskan bahwa kita bisa bertemu dengan ayah ibu kita, ya, kakek nenek kita, abaihim, wa azwajihim, pasangan hidup, ya, wa dzurriyyatihim, keturunan. Jadi ternyata kita bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang kita sayang. Apakah itu ayah bunda, pasangan hidup, dan keturunan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat malaikat masuk dari semua pintu. Nah, nih, min kulli bab. Saya kasih tanda kuning. Dan malaikat masuk ke semua pintu, ya. Malaikat masuk ke semua pintu. Lalu apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sobartum. Salam sejahtera karena kalian sudah sabar. Coba perhatikan, di sini ada kalimat apa yang tanda kuning? Min kulli bab, dari segala pintu. Berarti itu apa? Isyarat apa? Surga itu punya banyak pintu. Ayat ini mengisyaratkan, pertama, kita bisa bertemu dengan orang-orang tersayang di surga. Yang kedua, ayat ini mengatakan bahwa surga itu pintunya bukan satu. Makanya kata Nabi, sebenarnya semua umatku itu bakal masuk surga. Karena pintunya banyak sekali. Ilaman aba, kecuali yang nggak mau. Siapa ya Rasulullah yang nggak mau? Orang yang membangkang dan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, kata Nabi begitu.
Jadi teman-teman sekalian, kita semua itu peluang masuk surganya besar. Kenapa? Pintunya segitu banyaknya, ya. Kalau pintunya cuma satu, nah susah. Tapi ini kan pintunya banyak. Oleh sebab itu, kata Nabi, seluruh umatku bakal masuk surga. Kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Siapa yang nggak mau? Yaitu orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Jadi dia ikuti dorongan buruknya, diikuti. Makanya di ayat ini, malaikat mengatakan, salamun alaikum. Sungguh kebahagiaan untuk Anda. Salam, kesejahteraan untuk Anda, bima sobartum, karena kalian sudah sabar. Ingat, di sini ada kata-kata, kalian sudah sabar. Bima sobartum. Jadi kita kudu sabar dalam menjalani, dalam meraih pintu-pintu surga itu. Oke, kita lihat yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Ini kenapa? Oke lah, nah, kita lanjut ya. Nah, jadi surga memiliki banyak pintu. Nah, karena itu, ini laptop sayanya tidak bisa membaca doa Arabnya nih ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa lihat terjemahnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan, seperti yang dimohonkan hamba dan nabi-Mu. Jadi kita mohon kebaikan pada Allah, sebagaimana yang dimintakan oleh para nabi. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga, beserta segala sesuatu yang bisa mendekatkannya. Tuh. Jadi kita bukan hanya minta surga, tapi minta segala hal yang bisa mendekatkan ke surga, baik ucapan ataupun amalan. Aku berlindung kepadamu dari pedihnya neraka, beserta segala sesuatu yang dapat mendekatkannya, baik ucapan maupun amalan. Dan aku mohon kepadamu agar engkau memberi keputusan terbaik bagi diriku. Nah, teman-teman sekalian, ini doa sebenarnya bisa dibaca kapanpun. Ini kategorinya doa yang guer muqayyad, alias doa yang universal. Dikatakan doa universal artinya kita bisa bermohon ini kapanpun, bisa saat sujud, bisa ba'da sholat. Ya. Kalau hafal ya saat sujud. Kalau tidak hafal cukup Anda baca bahasa Indonesianya juga boleh. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan, seperti yang dimohonkan hamba dan para nabimu. Ya Allah, aku mohon surgamu beserta segala sesuatu yang mendekatkannya, baik ucapan atau amalan. Jadi kita minta surga dan seluruh amalan yang bisa mendekatkan ke surga, baik ucapan ataupun perbuatan. Aku berlindung kepadamu dari pedihnya neraka, beserta segala sesuatu yang mendekatkannya, baik ucapan ataupun amalan. Jadi kita mohon agar dijauhkan dari azab dan segala sesuatu yang mendekatkan pada azab itu, baik ucapan atau perbuatan. Aku mohon kepadamu agar engkau memberikan keputusan hisab terbaik kepada diriku. Nah, ini doa agar dibukakan pintu surga. Terus kita juga disuruh untuk mohon surga Firdaus, teman-teman sekalian. Jadi kata Nabi, di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan kepada mujahid di jalan Allah. Mujahid di jalan Allah, orang yang hidupnya selalu berada di koridor kebaikan. Begini teman-teman sekalian, Islam itu memandang orang yang berada dalam kebenaran dan kebaikan itu mujahid. Mujahid nafkah, orang yang berjuang mencari nafkah, berpeluh ya sampai kucel. Coba Anda lihat di lampu merah itu. Ya, tukang dagangan asongan itu, dia tuh berjihad mencari nafkah. Ya tentu saja orang yang di kantoran juga berjihad mencari nafkah. Orang yang di pasar juga berjihad mencari nafkah.
Orang yang di kampus berjihad mencari ilmu. Dosen berjihad menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya istilah mujahid di jalan Allah itu kepada siapapun yang berada di koridor kebaikan. Ada mujahid rumah tangga. Seorang ibu yang bangun dari pagi sampai sore sampai malam fokus ngurus rumah tangga. Itu mujahid rumah tangga. Jadi semua diri kita itu bisa jadi mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua tingkatan adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi. Jika kalian ingin meminta pada Allah, mintalah Firdaus. Surga Firdaus adalah surga paling utama dan paling tinggi, di atasnya Arasy Ar-Rahman. Dari pula mengalir sungai-sungai surga. Nah, ini isyarat teman-teman sekalian bahwa kalau kita minta surga kepada Allah tuh juga jangan surga yang abal-abal. Ya Allah, berikan pada hamba surga Firdaus. Pertemukan hamba dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Jadi jangan nanggung gitu kalau minta tuh. Jangan, ya Allah beri saya surga, kelas melati juga nggak apa-apa. Ya Allah, saya mah di halamannya juga cukup. Ya Allah, jangan begitu. Tapi minta yang sesempurna mungkin. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi sebut sajalah pengantar ya. Pengantar bahwa kita bisa bertemu dengan sesama kita. Kita bersahabat bukan hanya di dunia, semoga sampai surga nanti. Kita bisa bertemu dengan orang yang kita sayangi, orang tua, suami, istri, anak, cucu. Itu bisa bertemu di sana. Kemudian surga itu juga banyak pintunya, sehingga peluang orang masuk surga itu lebih besar daripada masuk neraka. Makanya kata Nabi, aneh kalau orang masih bisa masuk neraka gitu. Kenapa? Itu pintu surga segitu banyaknya, kok bisa masuk neraka ya? Kata Nabi, makanya semua umatku itu bakal masuk surga. Kecuali yang nggak mau. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan tadi itu sebagian dari pengantar. Dan diakhiri dengan doa agar kita diberi surga. Ya Allah, berikan kepada hamba surga dan amalan yang bisa mendekatkan ke surga, baik ucapan ataupun perbuatan. Ya Allah, jauhkan dari hamba pedihnya neraka dan amalan-amalan yang bisa mendekatkannya. Jauhkan dari hamba, ya Allah. Dan beri hamba keputusan terbaik saat penghisaban nanti. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, nah sekarang kita baru masuk ke amalan calon. Saya nyebutnya calon ya. Nah, kita kan insya Allah calon, amin ya. Nah, amalannya sekarang lebih detail. Jadi kalau tadi kan global tuh, saya bilang sebenarnya kalau kita melakukan amalan-amalan standar saja, teman-teman sekalian, asal in tajtanibu kabairomatun hauna anhu, asal kita menjauhi dosa, nukaffir ankum sayyiatikum. Kami akan hapus kesalahanmu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan berikan surga. Jadi globalnya meninggalkan dosa, lalu melakukan amal soleh. Nah, sekarang rinciannya, amal soleh itu apa sih? Nah, dari sekian, ya, belasan saya masukkan di sini. Ada 19 amalan calon penghuni surga. Masa satu nggak ada yang nyantol kan gitu. Oke, kita lihat. Teman-teman bisa lihat di surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai 22. Nah, ayat 23-nya itu yang tadi. Jannatu adnin, mereka masuk ke dalam surga. Waman sholah min abaihim, mereka bertemu dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka, dan malaikat memberikan ucapan selamat dari semua pintu. Nah, itu ayat 23-nya. Nah, di ayat 21-22-nya disebut amalan apa sampai mereka masuk surga Aden. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudhunal mitsaq. Orang-orang yang memenuhi janji. Nah, teman-teman sekalian, memenuhi janji dan amanah, ya. Jadi amalan yang nyatanya kalau kita janji pada diri kita sendiri, janji pada orang lain, janji pada Allah, coba mari kita tunaikan. Kalau kita punya amanah, kita tunaikan. Kan
yang namanya amanah itu merupakan bagian janji yang akan kita tunaikan. Bukankah ketika seorang itu punya jabatan, dia kan ada janji. Dia bersumpah akan memenuhi amanah jabatan itu. Nah, alladzina yufuna bi'ahdillah, orang-orang yang memenuhi janji dengan Allah. Wala yanqudunal mitsaq, orang-orang yang tidak pernah mengkhianati. Jadi janji dan tidak khianat itu, memenuhi janji dan tidak khianat itu menyatu. Ya, itu yang pertama. Kita berjuang untuk memenuhi janji kita sebagai ayah, memenuhi janji kita sebagai ibu, memenuhi janji kita sebagai suami, memenuhi janji sebagai istri, memenuhi janji sebagai karyawan, memenuhi janji sebagai warga negara. Coba teman-teman masuk semua di situ. Ya. Orang yang memenuhi janji. Terus walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang yang selalu menjalin silaturahmi. Menjalin hubungan antara manusia dengan penuh kasih sayang. Yang selalu menebar cinta kasih di antara manusia. Nah ini. Jadi Anda bisa bayangkan. Ahli surga itu dia orang yang memenuhi janji dan menjaga amanah. Kemudian orang yang selalu menjaga silaturahmi, menjaga hubungan baik, menjaga agar relasi kita dengan orang lain itu terjaga dengan indah begitu. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Ini teman-teman sekalian, sebenarnya kalau poin ini kita laksanakan, bahkan kita bukan hanya dapat surga akhirat, juga surga dunia. Coba Anda seorang pebisnis, Anda selalu memenuhi janji, dan Anda selalu membangun networking. Coba bayangkan. Kan itu rumus-rumus sukses kan? Kita selalu amanah. Gitu. Selalu amanah. Sehingga kita punya report yang bagus. Orang menilai kita ini memang kita orang yang amanah. Selalu memenuhi janji, selalu berkomitmen dengan apa yang kita omongkan, selalu berkomitmen dengan yang kita sepakati. Bukan hanya itu, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang selalu menjalin silaturahmi, menebar kasih sayang, menjaga hubungan antar manusia. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan. Jadi yang paling nomor satu ditakuti itu Allah. Bukan bos, ya, bukan suami, bukan istri, tapi yang paling ditakuti itu adalah Allah. Kan bos kita bisa manipulasi, pimpinan bisa kita manipulasi, istri bisa kita bohongi, ya nggak? Suami juga bisa kita tipu, tapi ada yang tidak bisa kita bohongi, kita tipu, yaitu wa yakhshawna rabbahum. Takut kepada Tuhannya. Nah ini sebenarnya teman-teman sekalian, yang akan mengejawantah menjadi sebuah kekuatan untuk menolak keburukan. Umar bin Khattab pernah ingin mengetahui kualitas kesolehan rakyatnya. Umar mendekati sebuah tempat peternakan. Jadi Umar bertemu dengan seorang pengembala. Kalau di Timur Tengah, ngembala kambing itu bukan 1-2, ratusan. Ya. Kan di urang mangangon domba tetilu, ya kan, opat, di sana mah ratusan. Lalu Umar bertanya, saya butuh seekor kambing. Bisa nggak kamu jual pada saya 1 aja? Kata Umar. Kata si pengembala itu, Tuan, saya mah cuma pengembala. Kalau Tuan perlu, datanglah ke majikan saya. Sok, Tuan beli aja ke majikan saya. Kata Umar, ribetlah ke majikan kamu segitu jauhnya. Udah aja. Udah majikan kamu nggak akan tahu tuh. Ya. Kalaupun nanya, dia nggak mungkin ngitung tuh, nggak mungkin. Kalaupun nanya, bilang, dimakan serigala atau hilang 1, dia percaya. Apa kata si pengembala itu? Tuan, ya, saya tidak takut sama majikan saya.
Yang saya takuti itu adalah Allah. Tuh, teman-teman. Kalau rakyatnya sudah di level itu, insya Allah makmur negara itu. Tapi kalau rakyatnya tidak takut Tuhan, ya, pimpinannya juga tidak takut Allah, ya itulah. Sampai dana bantuan saja. Sedih kita waktu nonton Ketua BPK bercerita. Bahkan niat gitu. Mie-nya juga entah mie macam apa. Tidak ada harga pembandingnya. Berasnya entah beras macam apa. Tidak ada harga pembandingnya. Berarti kan eta teh meureunnan diniatkeun pisan, didesain, diprogram. Banyak tadi program juga gitu. Itu teh rumusnya satu, karena tidak takut kepada Tuhan. Di tengah orang kelaparan dan penuh penderitaan masih sempat-sempatnya untuk melakukan manipulasi. Itu kan karena tidak takut Tuhan, teman-teman sekalian. Nah, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka yang takut dengan penghisaban. Jadi gini, saya bisa berkelit dari orang, tapi saya tidak bisa berkelit dari hisab Allah. Nah, ini pintu-pintu surga, teman-teman sekalian. Saya yakinlah kalau kita ini jadi orang yang memenuhi janji dan amanah, kita selalu menebar kasih sayang dan kebaikan dengan silaturahmi, kita nomor satukan tuh takut sama Tuhan kita, sama Allah. Bukan sama sistem, bukan sama orang, tapi kepada Allah. Dan ada yang lebih kita takuti lagi, bahwa kita takut akan penghisaban yang buruk. Sekiranya kita itu diaudit di hadapan Allah dengan audit hasil yang buruk. Kita takut sekali. Nah, percayalah kita akan jadi orang yang betul-betul istiqomah. Lalu apa? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang sabar mengharapkan keriduan Tuhannya. Sabar. Karena apa? Ketika kita jadi orang yang jujur, ketika kita jadi orang yang amanah, ketika kita berjuang untuk menebar cinta kasih dan persahabatan, ketika kita sangat takut kepada Allah, kita khawatir, takut dengan hisab yang buruk, itu tak semua orang tuh suka sama kita. Boleh jadi Anda difitnah, Anda dihinakan, ya, Anda dianggap sok suci, pokoknya mah label-label itu bakal Anda terima. Bahkan juga bisa saja Anda dianggap teroris, ya, Anda dianggap fundamental, kan gitu. Jadi ketika Anda tidak mau melakukan manipulasi, disebutnya teh kamu mah dibina aku teroris, kan gitu. Nah, wa aqamus shalat, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan mereka menafkahkan hartanya baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Jadi sebenarnya kita berinfak terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Terang-terangan, kalau itu tujuannya ngajak, ngasih contoh, ya tentu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu ria. Kalau bersedekah terang-terangan, tidak ada unsur ria, tapi mengajak atau memberikan keteladanan, kan itu bukan sesuatu yang salah. Baliknya kepada nawaitu kita. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka yang membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, teman-teman sekalian, saya lagi cerita tentang pintu-pintu surga nih. Kita mau masuk yang mana coba? Mau masuk dari jiwa amanah? Mau masuk lewat silaturahmi? Mau masuk lewat ketakutan kepada Allah? Mau masuk lewat kekhawatiran akan hisab yang buruk? Mau masuk lewat pintu sabar? Pintu sholat? Pintu infak? Atau pintu apa? Kelapangan hati, membalas keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbadar. Bagi mereka itulah sebaik-baik tempat kembali. Nah, apa sebaik-baik tempat kembali? Tadi ayatnya sudah saya sebut. Ayat 23, Jannatu Adnin, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalam surga Aden itu beserta orang-orang yang mereka sayang. Apakah itu nenek moyang mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat datang dari semua pintu. Nah, pintu-pintu ini.
Ada pintu amanah, ada pintu jujur, ada pintu silaturahmi, ada pintu sabar, ada pintu sholat, pintu infak, pintu kelapangan hati membalas buruk dengan baik. Nah itu ya. Nah jadi kalau kita formulasikan dari ayat 21 23 itu, ini paling tidak kita bisa menemukan 8 pintu. Nah, dari 2 ayat aja ada 8 pintu memenuhi janji. Orang yang memenuhi janji itu insya Allah dia amanah. Menyambung silaturahmi, takut pada Allah, takut pada hisab, sabar, sholat wajib, rajin berbagi, terus memiliki kelapangan hati, membalas mungkin kebaikan. Ayat 20 ya. Kalau dilihat bukan 21, 20 sampai 22 mungkin ya. 20 sampai 22. Oke. Ya. Betul, Pak. Coba kita cek ya. Ar-Ra'd surat 13. Yang 20 kan tentang janji kalau nggak salah ya. Betul. Betul, Pak Yoga. Jadi ayat 20 ya, bukan 21. 20 sampai dengan 22. Nah, betul. Terima kasih, Pak. Ayat 20 sampai dengan 22 ya. Nah, jadi dari ayat 20 sampai 22 itu 8 poin bisa kita keluarkan. Coba masa hiji gitu ayat tiasa lebet. Nah, itu baru 8, masih akan ada tambahan lagi. Makanya kata Nabi aneh lah kalau orang yang punya agama itu nggak masuk surga, itu aneh. Karena pintunya begitu banyak itu. Pintunya begitu banyak. Oke. Nah, ini 8. Terima kasih Pak Yoga ya. Jadi ayat 20 sampai 22. Nah, itu yang ke-8. Ke-9 saya tambahkan. Nah, ini hal yang lebih ibadah sunnah ini, salat malam. Shallu bil-lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salat di malam hari. Saat orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Tuh. Shallu bil-laili wan nasu niyam. Salat. Ya. Sekarang subuh 4:30, ya kita bisa bangunlah jam 4 bagi yang belum ahli. Jam 4 atau 3:30, ya. Sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa tuh? 8 kan? Nah, setelah itu witir 3 rakaat. 11. Atau Anda bisa melakukannya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, terus 3 rakaat. 11 juga. Gitu. Kalau 4 rakaat tanpa tahiyat awal seperti halnya kita sholat tarawih, ya, gitu. Nah, ada yang mirip sholat tahajud yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail mah dilakukannya sebelum tidur. Jadi kalau tahajud mah diawali tidur dulu. Wa minal laili fatahajjad bihi. Jadi yang namanya tahajud itu ada tidur. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila. Wahai orang yang tidur berselimut, qumil laila, bangun. Nah, jadi tahajud itu diberi istilah tahajud kalau kita mengawalinya dengan tidur dulu. Tapi kalau kita tidak tidur dulu, namanya qiyamul lail. Bagus mana Pak? Dua nage bagus. Ada yang gini, saya teh bingung, ya teh qiyamul lail apa tahajud. Jadi kumaha geus urang teh salat. Nah, itu yang parah mah. Itu orang ragu tahajud apa qiyamul. Tapi di medsos bilang-bilang ya. Dan? Aduh, tapi di medsos beja-beja gitu. Aduh, alhamdulillah tahajud. Nyata teh nanti ada perusak amalnya lagi, ya kan. Aduh, alhamdulillah orang tahajud nih, nikmat pisan dikacerik orang. Rasanya nggak perlu juga itu ditulis di medsos ya. Nah, jadi memang kita harus mewaspadai itu perusak amalnya. Nah, ini yang ke-9 teman-teman, nyambung dari Ar-Ra'd ayat 20 23. Nah, di situ kan tidak ada penjelasan sholat malam. Nah, saya masukkan. Walaupun sebenarnya ada juga di Quran sholat malam itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi saya ambil dari hadis yang lebih eksplisit,
Shollu bil-laili wan-nasu niyam. Salat di malam hari saat banyakan manusia tertidur. Jadi kalau dalam satu rumah, ya coba perhatikan. Penghuni rumah itu 5 orang. Kebanyakan mah tertidur. Nah, Bapak, Ibu bangun. Ya ada penghuni rumah 20 orang. Nah, cantang tuh seorang dibangun. Mungkin 1 orang, 2 orang. Makanya orang yang melakukan sholat malam itu sedikit sebenarnya prosentasenya. Ya tong 1 RW lah. Sarumah we, 1 rumah aja. Di rumah kita ada berapa orang? 3 orang. Belum tentu 3-3-nya. Mungkin 1 atau mungkin tidak ada sama sekali. Yang ke-10, sholat rawatib. Teman-teman sekalian, jangan sepelekan sholat rawatib. Man sabara ala thnai asyrata rakaatan. Siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat rawatib, maka Allah bangunkan untuknya istana di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, arba'an qobla zuhri, jadi sholat zuhur itu qoblanya bisa 4. Caranya 2 salam, 2 salam. Wa raka'ataini ba'da zuhri, atau 2 rakaat setelah duhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, jadi kata Nabi, man sabaro, siapa yang rutin. Sabaro itu artinya melakukannya dengan penuh istiqomah, maka baginya surga 4 rakaat sebelum duhur. Paham? Katanya 2. Benar, ada juga 2. Itu dari Abdullah bin Umar. Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaat. Aku hafal dari Nabi ada 10 rakaat. Nah, ketika bicara tentang 10 rakaat, maka beliau menyebutnya rakaataini qabla duhri, 2 rakaat sebelum duhur. Nah, ini namanya sholat rawatib. Syukurul wudu, teman-teman sekalian. Ini dalilnya sahih. Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi illa wajabat lahul jannah. Setiap muslim yang berwudu, menyempurnakan wudunya, melaksanakan sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ia mendapatkan nikmat surga. Tuh kan? Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kata Nabi itu aneh kalau orang sampai nggak bisa masuk surga. Pintunya banyak sekali. Gitu. Sederhana kan, kita berwudu, sholat, nawaitu, hati kita itu sholat syukurul wudu. Ya sudah, lakukan dengan khusyuk. Kapan? Ya kapan saja Anda wudu. Mau tahajud nih, wudu dulu kan. Nah, setelah wudu di situ niatnya syukurul wudu. Setelah itu baru sholat rawatib. Boleh tidak? Boleh. Sholat rawatib, sholat tahajud, boleh. Atau sebelum duhur, ya Anda wudu. Nah, Anda tidak sholat qobla dulu, tapi Anda sholat syukurul wudu. Setelah itu baru qobla, kalau ada waktu. Kalau waktunya leluasa. Gitu. Dan afdolnya teman-teman sekalian, kalau kita mau ke masjid itu, kita tuh udah punya wudu dari rumah. Afdolnya. Jadi wudu nanti ulah di masjid. Kalau kita mau sholat di masjid. Jadi biasakan wudu di rumah, sholat syukurul wudu, berangkatlah ke masjid. Nah, maka itu ada keterangan setiap langkahnya jadi pelebur dosa. Mun urang tos gaduh wudu. Jadi gini, saya pergi ke masjid belum wudu. Kalau Pak Yoga ke masjid itu gaduh wudu. Apa bedanya? Saya mah setiap langkahnya jadi tidak jadi pelebur dosa. Kalau Pak Yoga mah karena berwudu dulu, jadi beliau melangkah ke masjid itu jadi pelebur dosa. Makanya biasakan kalau mau ke masjid itu wudunya di rumah. Kumaha cenah Pak Amun batal nyangkewe wudu deui atuh. Gitu. Ya. Nah, kemudian wakaf masjid. Man bana masjidan lillah kamaf hasiqatarit qototin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah,
walaupun hanya sebesar tempat burung bertelur, tuh coba teman-teman, atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan berikan istana di surga. Makanya kalau bicara tentang masjid itu intinya kita semua kudu mencintai masjid, kudu berkomitmen untuk untuk menghidupkan tempat ibadah. Jadi yang namanya wakaf itu bukan hanya berupa bangunan semata, termasuk juga tenaga, pikiran untuk menghidupkan masjid. Jadi teman-teman yang rumahnya dekat masjid, coba ikutlah menghidupkan masjid. Itu bagian dari pintu surga. Bahkan Nabi pernah menyolatkan orang yang sok ngurus masjid. Kata Nabi, mana si fulan tuh yang suka bebersih masjid? Meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa kamu nggak ngasih tahu saya? Coba mana tunjukkan kuburannya. Lalu Nabi menyolatkan orang tersebut di atas kuburan. Dan Nabi mengatakan bahwa alam kubur itu madlamah, gelap. Aku doakan dengan diwakili orang-orang ini bahwa orang-orang yang mencintai masjid oleh Allah akan diberi penerang di alam kuburnya. Ya. Wakaf tuh bisa tenaga, bisa tanah, bisa uang, bisa pikiran, ya, bisa apa sajalah yang bisa kita lakukan. Ya. Tapi kita termasuk orang yang berkomitmen untuk dekat dengan masjid. Bahkan di dalam hadis Bukhari dikatakan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang oleh Allah akan ditolong. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya bergantung ke masjid. Menjaga kejujuran. Nah, ini sebenarnya penguat saja teman-teman. Tadi ingat amanah itu dekat sekali dengan kejujuran. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawanya sampai ke surga. Ini menguatkan tadi walladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal misak. Yang nomor 1 itu memenuhi janji. Nah, orang yang memenuhi janji, insya Allah dia adalah orang-orang yang jujur. Dan Nabi mengatakan, alaikum bisidqi, jadilah kalian orang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawamu ke surga. Yang ke-14. Tadi yang ke-13 ya. Nah, yang ke-14. Jadi eta pintu belasan masa hiji gue terasup kan aneh ya. Memaafkan orang yang menzolimi. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Ada nggak di antara Anda yang sedang didolimi atau pernah dizolimi? Bisa didolimi istri, bisa didolimi suami, bisa didolimi teman. Ya, pokoknya nama Anda didolimi. Lihat nih hadis ini. Innallaha baban fil jannati la yadkhuluhu illa man afa an madlamatin. Sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga, tidak akan masuk padanya kecuali orang yang memaafkan kezaliman. Jadi memang Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, ini ada kaitannya dengan akhlak yang mulia. Ingat nggak tadi poin yang di awal-awal tuh, poin ke-8. Wa yadra'una bil hasanati asayah, membalas keburukan dengan kebaikan. Yang poin 8 itu yang tadi di surat Ar-Ra'd 2 ayat 20 sampai 22. Nah, ini penguat. Innallaha baban. Sesungguhnya Allah punya pintu di surga. Tidak akan masuk pada pintu itu kecuali orang yang lapang hatinya. Yaitu apa? Man afa an madlamatin. Orang yang memaafkan kezoliman. Jadi suami memaafkan kezoliman istri, istri memaafkan kezoliman suaminya, ya. Kita memaafkan kezoliman pimpinan kita,
kita memaafkan kezoliman teman kita. Jadi teman-teman sekalian, memaafkan orang yang zolim itu menjadi pintu surga. Kenapa coba? Udah susah. Ya, susah. Terus mendebar kedamaian. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, ya. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai. Afsyus salama bainakum. Sebarkan kedamaian di antara kalian. Jadi di sini dimulai dari kata-kata la tadkhulul jannata. Kamu tidak akan masuk surga kecuali kalau kalian beriman. Dan inti dari keimanan itu adalah menebar kedamaian. Sahabat-sahabat sekalian, Islam itu agama yang sangat-sangat mengutamakan kedamaian. Jadi mengharamkan keburukan, mengutamakan kedamaian, bahkan kita bisa saja untuk menebar kedamaian. Ini ada saran. Untuk menebar kedamaian, kita boleh berbohong. Untuk menebar kedamaian. Ingat, ada alasannya. Kita boleh berbohong. Itu salah satu yang diperbolehkan. Contoh, Anda ngajak suami ke orang tua Anda. Ayah, kurang kasih mamah yuk. Mung, mamah kamu matre. Datang ke ditu teh pasti nanya, geus boga naon. Sok kamu sorangan. Nah, jadi suamina nggak mau dibawa ke orang tua istri, ya kan gitu. Nah, begitu nyampe ke sana, orang tua istri itu atau mertua kita nanya, Neng, nah si AA nggak ikut? Ya mah kecapean, salam aja. Nah ini ada titipan batagor untuk mama. Padahal ngarang sengarang-ngarangnya. Boro-boro ya nitip batagor ke mertua malah ngomong nanti nyelekit ibu kamu mah geus kolot ge masih matre segala ditanya atau penghasilan ditanya segala macam ya kamu ya. Nah teman-teman sekalian, tapi si perempuan itu istrinya ya berbohong ke orang tuanya. Kenapa si AA nggak kesini Neng? Ya dia tuh capek mah gitu salam we. Tapi dia titip nih, tadi aku disuruh beli batagor untuk mama. Disuruh naon, ngarang itu. Nah, itu teman-teman, menebar. Kebayang nggak kalau jujur? Neng, kenapa sih Aan tuh kan dia? Nya mama, Neng dia nyeri hati, atau sakit hati. Teh. Katanya mama teh umur geus 70, tapi karena harta teh harot pisan. Demi Allah, si AA teh ngomong gitu, mama. Wah, sok kebayang sama Anda. Ya. Bayang sama Anda. Jadi kita gitu kudu ada saat dibolehkan loh teman-teman sekalian. Tadabur Quran ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena sesungguhnya ia akan datang sebagai pemberi syafaat, pemberi penolong kepada yang membacanya. Bagi teman-teman yang bacaannya belum lancar, ya sebisa-bisanya. Jadi memang ada yang qiraah baca tapi masih banyak yang salah, ada tilawah, bacaannya sudah benar, ada tadabur. Jadi lebih fokus kepada maknanya. Boleh jadi bacaannya nggak bagus, tapi dia berusaha untuk memahami makna. Pokoknya kumaha wae silahkan. Mau tilawah, mau tadabur, mau qiraah sok, pokoknya mah ada berkomitmen untuk membaca tadabur Al-Quran. Kemudian yang ke-17, memperbanyak saum. Ya. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Sesungguhnya di surga ada pintu dinamakan Rayyan. Orang-orang yang saum di hari kiamat akan masuk dari pintu tersebut. Nah, jadi bagi yang rajin saum Senin Kamis ya,
saum Daud. Nah, insya Allah ada pintu itu. Menuntut ilmu. Nah, teman-teman sekalian, jangan disepelekan juga ini. Itu tuh pintu ilmu. Makanya nih, aneh kalau orang sampai nggak masuk surga gitu. Pintunya segitu banyaknya. Masa hiji wae eueuh nu asup? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, menuntut ilmu. Rajin sedekah. Nah, apa bedanya infak dan sedekah? Saya tadi bedakan ya. Kalau ingat nggak yang waktu poin 1 sampai 8 di Ar-Ra'd itu berinfak dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Nah, kalau infak itu lebih ke bersifat materi, teman-teman sekalian. Kalau sedekah mah enggak. Sedekah mah senyum saja sedekah. Kata Nabi, "Abassumu kali akhika sedekah." Keramahanmu itu adalah sedekah. Ngomong yang bagus itu sedekah. Mendoakan orang lain itu sedekah. Nah, makanya saya sedikit bedakan. Man kana min ahlis sedekah, du'iya min babis sedekah. Siapa yang termasuk golongan orang yang suka bersedekah, bersedekah dengan tenaga, dengan senyuman, dengan ilmu, dengan keramahan, ya kan? Gitu, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan yang kedua ada 20 pantau. Di situ dikatakan siapa yang mampu menahan amarahnya. Wa huwa qadirun ala ayyuffidahu. Padahal dia bisa mengeluarkan amarahnya itu. Maka pada hari kiamat Allah akan memanggil di hadapan seluruh makhluk, kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih pasangan yang disukainya di dalam surga. Jadi itulah 20 terakhir itu mengendalikan amarah. Teman-teman sekalian, 20 bayangkan maknya teu asup hiji ge aneh ya kan gitu. 20 ya kan gitu. Mun pintu surga teh hiji tahajud dungkul. Mungkin lu masuk surga cuma Pak Rifka dan Pak Yoga kan gitu. Amin. Tapi masalah ieu pantau sakitu lobana, sakitu seueurna, segitu banyaknya. Makanya kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah. Umatku itu bisa masuk surga semuanya, ilaman aba, kecuali ada yang nggak mau gitu loh. Kenapa sampai Nabi mengatakan seluruh umatku masuk surga kecuali yang nggak mau? Dah tuh dah eta pantau segitu, ngajajar 20. Makanya hiji ge nu nyangkut kan gitu. Itu untuk sementara teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan nih, kelihatannya. Saya mau mempergunakan dulu hak veto saya, Pak. Sebelum Pak Ferry Sebelum Pak Ferry buka layar. Ini Pak, yang tadi pertama kali dibahas, pertama aja. Meninggalkan dosa nih Pak. Duh, itu. Sementara manusia tidak pernah lepas dari dosa. Ngejar amal soleh mah kayaknya motivasi ya Pak ya. Cuma ini meninggalkan dosa aya we Pak gitu nya ngomongkeun batur nya ningali nu bohai ran karena itu teh aya we Pak. Itu teh menurut saya lebih berat daripada ngejar amal soleh. Ada tipsnya nanti Pak. Pak. Ya, Pak Rifka ya. Kita sepakati meninggalkan dosa itu lebih susah daripada beramal soleh. Makanya ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah saya mah melakukan pokok-pokok wungkul. Mal tahajud, mal saum, pokoknya mah sholat wajib saya mah. Saum wajib. Bisa masuk surga enggak? Kata Nabi, iya bisa lah. Intajtanibul kabair. Majtunibal kabair. Kalau kamu meninggalkan dosa, berarti meninggalkan dosa teh berat, susah. Nah, Pak Rifka bilang, tapi kan yang namanya manusia tidak bisa lepas dari dosa. Betul, makanya Allah buka pintu lain supaya manusia masuk surga. Itu pintu tobat, sok. Pak Rifka mah nyate asup surga. Jadi kan kieu, ya kan? Kebayang nggak? Jauhi dosa. Kata Pak Rifka tehnya, tapi kan aya we pidosan teh ngomongkeun batur lah. Susah jaga mata lah, itulah ini. Oke, ku Allah teh dibuka deui, sok tah maneh tobat gitu. Ya. Kamu tobat kata Allah teh. Oh, ya. Bahkan ada hadisnya, innallaha yabsutu yadahu bil lail. Allah buka pintu maafnya di malam hari.
liyatuba musiun nahar, supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari tetap bisa minta ampun di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah buka pintu maafnya di siang hari. Liyatuba musiul lail, supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bisa tobat di siang hari. Nah, makanya teh asup surga oge kan gitu. Ya. Ya, Aduh, jadi gitu Pak Arif ya. ya, terima kasih Pak pencerahannya. Ya, enggak. Baik, enggak yang lain ini pilih ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Di sini. Assalamualaikum, mau nanya lagi nih. Oh, ada Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Adam, ya. Tadi Pak Am tadi kan bilang katanya Pak Am. Saya juga pernah dengar sedikit cerita itu kalau katanya kalau berbohong tuh diperbolehkan untuk apa tadi Pak Am bilang tuh kalau memang itu apa Untuk mendamaikan. Kan ya Pak? Untuk mendamaikan. Untuk Menghindari mendamaikan. keributan. Nah, mendamaikan gitu Pak ya. Untuk mencegah Jadi, keributan. Nah itu apa namanya? Kalau misalnya, kalau itu mungkin spesifik sekali ya untuk artinya daripada bikin ribut lebih baik didamaikan meskipun caranya juga ya dengan halus atau dengan berbohong lah gitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya istilahnya selain mendamaikan ada lagi nggak Pak? Saya soalnya pernah dengar ceramah tuh katanya kalau kita itu tidak apa namanya tuh istilahnya tuh karena ingin mengutamakan kebijakan wise atau bijaksana itu pun dibolehkan gitu. Misalnya kalau ada orang karena tidak tahu menahu tentang sesuatu tapi untuk menghargainya maka seolah-olah tidak langsung divonis lah gitu tapi dibuat sedemikian rupa sehingga perasaannya tuh lebih enak lah. Kadang-kadang ya sedikit harus berbohong katanya gitu. Yeah. Nah, apakah itu juga termasuk kategori mendamaikan atau gimana tuh Pak? Iya, Pak Adam itu termasuk mendamaikan. Jadi daripada terjadi pertengkaran yang lebih besar, gitu, atau hubungan kita menjadi kurang bagus dengan orang itu, maka kita sedikit memoles. Ya. Jadi artinya gini teman-teman, betapa Islam itu mengutamakan perdamaian gitu. Contoh, saya beda paham dengan Pak Yoga. Ya. Misalnya Pak Yoga teh jalemana teh keukeuh teh anu ngotot teh gini kan. Mun cek maneh teh we. Daripada pas saya seolah-olah mohon atuh Pak. Mangalah saya sependapat. Ame cicing da. Mun teu dikitukeun mah Pak Yoga teh terus we gitu tah. Contoh ya Pak Yoga ya. Nah, jadi ada saat oh iya, oke. Saya sependapat. Ada sebenarnya saya teh ya, tapi kulantaran ini jadi debat kusir teh apa? Wah, jadi juga pasea kan gitu. Nah, jadi di antara para ulama sahabat dulu begini, ada orang yang berbeda paham, ya. Dua-duanya saling ngotot kan gitu. Dua-duanya saling ngotot. Kata orang yang lebih bijak, apa? Aku tidak meragukan ilmu kalian. Kalian orang-orang yang hebat dalam ilmu. Satu saja, coba turunkan ego kalian. Jangan merasa paling benar. Jadi sahabat senior ini mengatakan, aku lebih suka lihat orang berdamai daripada orang bersitegang urat, pas saya hanya mempertahankan pendapatnya masing-masing. Atak saya mah lamun katingali jeleman yang ngotot, oh mohon atuh mangga. Gitu, sama cicing gitu. Ngelehan ya, paham ya. Iya, saya teh dana jan kumaha ge lamun jelema jiga kitu mah da moal narima gitu. Kudu hidayah ti Allah matak oh ya oke. Jadi Pak Am sependapat. Ya untuk sementara ini saya mengikuti pendapat Bapak saja. Gitu. Ameh cicing. Gitu. Itu ini Pak, termasuk kalau kita menimbang-nimbang tuh
Apakah kalau misalnya ada sesuatu perdebatan terus ngelihat menimbang-nimbang memang kelihatannya kemudaratannya lebih besar ataupun ini jadi kita ya terpaksalah berbuat ya kalau bule mah white lies teh sebenarnya berbohong demi untuk supaya tidak menyakiti orang dah gitu. Baik, Kang. Jadi itu juga termasuk kategori itu ya Pak ya? Iya, berdamai, berdamai. Kecuali Pak, ini kaitannya dengan, nah ini mah kaitannya dengan pekerjaan Pak Yoga sebagai ilmuwan. Beliau melakukan riset. Begini, begini, begini. Beliau yakin dengan hasil temuannya. Ya boleh beliau ngotot dengan keyakinannya. Gitu. Karena itu mah kan eksak. Ini. Nah, Pak Rifka membantah. Pak Rifka juga ilmuwan. Nah, eta mah boleh masing-masing. Jadi oke, kalau begitu Pak Rifka Anda berpendapat dengan pendapat Anda. Ini saya bukti-bukti yang saya lakukan itu ini. Verifikasinya ini. Nah, eta mah benten deui. Ya. Dunia keilmuan beda lagi. Ini mah ada kaitannya dengan nuansa yang ya apa ya? Nuansa yang masih bisa abu-abu ya kita ambil yang abu-abu demi kemaslahatan. Begitu Pak Adam. Wallahu Ya, alam. sih Pak Nuhun. Tuh, itu ada yang mau nanya. Terus tuh. Bulia nanya. Assalamualaikum. Mangga. Bu Emma ya? Ya. Bulia, Ya. Ya, Bulia, Bu Emalia sama aja. Ya. Begini, tadi Pak Ustadz menyebutkan pintu-pintu surga ya. Terus pertanyaan saya mungkin nggak begitu nyambung, cuman ada sedikit nyambung. Apa untuk wanita yang berhijab, terus wanita yang memakai cadar nikab. Nah itu katanya, pintu mereka akan disamakan dengan para istri Nabi untuk surga. Apa benar apa enggak? Soalnya sekarang itu di Swiss tuh sebentar lagi bulan Maret itu ada voting. Jadi pemerintah di sini menyerahkan ke rakyatnya mengenai apakah orang yang memakai nikab itu yang orang agama Islam, yang orang Swissnya boleh apa enggak. Kalau misalnya rakyatnya bilang tidak, maka ya bakal dilarang gitu, dilarang benar-benar. Kalau mereka memakai nanti bisa didenda. Jadi bingung gitu. Jadi apakah memakai nikab itu pintu surganya dengan para istri Nabi atau sama aja gitu? Ya segitu. Ya, Bu Lia, ya. Kalau secara fikih, niqab itu kan hanya keutamaan saja. Yang penting itu menutup aurat dan wajah serta telapak tangan, punggung tangan itu bukan aurat. Ini teman-teman kita yang pakai niqab itu kalau dia ihram pas umroh atau haji, labbaika Allahumma umratan, itu perlu dicopot. Kalau memang niqab itu wajib, ya berarti kan nggak boleh dicopot. Nah, jadi saya tidak menemukan dalil bahwa siapa yang berniqab akan bertemu dengan istri-istri Nabi. Tapi kalau menutup aurat, ya itu kan masuk kategori melaksanakan perintah Allah, betul nggak? Nah, ya, tapi betul. Kalau niqab itu secara fikih bukan sebuah keharusan yang sifatnya wajib. Nah, yang paling masuk akal, bukti bahwa dia tidak wajib, bukti bahwa wajah wanita itu bukan aurat, justru Nabi melarang orang yang sedang berihram pakai niqab dan pakai sarung tangan. Kan itu termasuk yang tidak boleh, kata Nabi. Kalau kamu berihram, buka niqab kamu dan buka sarung tangan kamu. Gitu. Nah, jadi kalaupun pemerintah di sana melarang niqab, ya tidak bertentangan dengan Islam, itu mah aturan negara. Kalau misalnya tidak boleh pakai niqab, kalau jadi perempuan mah tuh pakai niqab gitu, naon gitu. Tapi bagi yang
bebas kayak di Indonesia atau negara-negara lain, kita menghargai saudara-saudara kita yang pakai niqab itu namanya ihtiyati, berjaga-jaga. Merasa lebih aman dia pakai niqab gitu. Begitu Bu Lia. Oke, ya makasih. Soalnya membingungkan, ada yang bilang, ya nggak apa-apa karena imam yang di Bern ini di kapital di kota besar, tapi dia orang Turki katanya, dia jadi mendukung gitu supaya dilarang gitu, niqab itu dilarang gitu. Bagi orang Swiss yang mualaf gitu kan jadinya. Ya, menurut hemat saya beliau berpendapat begitu ya karena logika hukumnya yang tadi, Bu. Bahwa itu bukan bagian dari yang diwajibkan gitu dalam Islam. Jadi beliau mengatakan ya saya mendukung, misalnya sebagai ulama ya, saya mendukung kalau pemerintah Swiss mengatakan bahwa muslimah warga negara Swiss itu dilarang pakai niqab. Saya setuju. Ya memang daetama bukan kaitannya agama. Oke, ya. Alhamdulillah, makasih. Clear. jadi lega. Assalamualaikum. Mangga dilanjutin siapa yang mau nanya. Opik sih karena nanya tak. Pik. Lan. Ini ada Pak Taufik. Paham. Ya, Pak Taufik. Iya, ya, mengapa Pak Taufik? Bertanya sambil apa ya? Ini Pak Ustadz, kalau memang tadi diterangkan begitu menariknya surga, tapi kadang pintu utamanya ini yang kita tidak ikhlas, yaitu kematian. Itu, nah bagaimana kiat-kiatnya Pak Ustadz nih supaya memang kematian ini yang akan menghantarkan kita ke akhirat ini kita bisa ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai masalah fikih, itu ada syariat, ada fikih. Nah ini bagaimana perbedaannya, Ustaz? Itu saja mungkin. Terima kasih, Ustaz. Ya. Nah, Opik ini datang langsung tentang ajal tuh, ayo naik. Ya. Izinan Pak Yoga. Ini yang tentang ajal itu kan saya nggak bisa singkat jawabnya ya gitu. Apakah itu perlu dijadikan tema khusus? Harus meraih kematian yang indah. Temanya meraih kematian yang indah. Gitu, Pak. Ya. Untuk 2 minggu lagi ya Pak ya? 2 minggu lagi meraih kematian yang indah. Karena apa? Saya udah ikut ini sering tara pernah jadi tema pik. Pertanyaan beda tuh. Meraih kematian yang indah karena spesial, kan pembahasannya panjang gitu Pak Taufik ya. Itu nanti mungkin minggu depan. Nah, kalau syariah dan fikih, kalau fikih itu kan pemahaman pakar terhadap syariah. Kayak gini, menutup aurat itu syariah. Tapi batasan aurat itu fikih. Gitu. Nah, jadi kayak wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wanita yang sudah balik nggak boleh tampak, tidak boleh menampakkan auratnya, kecuali yang memang biasa tampak. Jadi syariatnya bahwa wanita itu wajib menutup aurat. Dari syariat ini timbul ada beberapa pemikiran. Nah, ukuran auratnya apa? Nah, gitu. Maka tadi saya bilang ahli fikih itu ya sependapat kalau yang namanya niqab itu harus dibuka saat itu karena memang syariatnya dalilnya itu eksplisit itu syariat. Kalau yang masih debatable itu namanya fikih. Singkatnya begitu, Pak. Tapi itu pun ya kalau ingin dikaji lebih lama itu bukan satu tema itu kita kudu bahas metodologi pengambilan hukum. Eta mah tilo SKS. Rukul istinbat ya. Mohon Pak Taufik. Jadi pertanyaannya memang tertangguhkan gitu ya. PR tapi kudu datang ke 2 minggu.
Mantap. Atur nuhun Ustaz. Jazakumullah khairan. Sami. Ya, Pak Rifka. Iya, mangga Pak. Sudah jam Karena teman-teman di sini nanti malam kesiangan tahajud ya, kita batasi saja sampai jam 9 ya. Gitu. Mohon maaf kalau sekarang rada-rada mulur waktu kita karena memang isyanya setengah. Isyanya juga 7.34 ya, setengah 8. Kadang imam teh aya nu cepet, aya nu lambat, eta teh imam teh. Jadi ya imam nu mun Parif ka imamna mah cepet nya, misalkan tapi ari imamna Pak Taufik mah juga nepi ka jam 8 baru bisa on. Jadi itu ya. Ya. Oke, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, semoga ini ada keberkahan untuk kita semua. Amin. Semoga Allah memberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan keluarga pada diri kita semua. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Insya Allah 2 pekan mendatang bertemu lagi membahas meraih kematian yang indah seperti usulan Pak Taufik ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Pak, nuhun sehat-sehat. Nuhun, Pak. Saya pamit semuanya ya, mangga. Siap. Assalamualaikum. Mohon Pak. Kabur si Opikna. Gehel. Langsung kabur.